Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu pembimbing dan penguji, adik-adik mahasiswa yang mengikuti kegiatan seminar pada hari ini. Semoga hari mengikuti kegiatan seminar ini kalian mendapat pencerahan lah ya, dapat hidayah. Selanjutnya kepada Yumiza dan Putri Aprilia, alhamdulillah sudah sampai ke tahap ini ya. Semoga semangatnya bisa dijaga dan Allah memudahkan melancarkan sampai tahap selesai ya. Selanjutnya saya diberi kesempatan untuk menjadi pembahas Yumiza Aprilia Putri. Yumiza ini lembaga penyiaran publik, lembaga vertikal ya, lembaga vertikal yang Anda inginkan. Pertanyaan saya yang pertama, apakah mereka sudah menerapkan ABK? Apakah mereka sudah menerapkan ABK? Apa buktinya? Kami langsung datang ke kantornya itu, jadi sudah datang apa mereka menggunakan program Itu kan hanya pada apa pertanyaan, tapi bukti kalau mereka sudah menerapkan ABK apa? Saya melihat di laporan keuangan. Apa laporan keuangan yang bisa mengindikasikan bahwa mereka menerapkan ABK? Yumiza, di bagian laporan keuangan mana kita bisa melihat bahwa suatu institusi telah menerapkan anggaran berbasis kinerja? Saya melihat dari kalau dari undang-undangnya, Bu. Undang-undang itu kan peraturan. Aplikasinya, Iya, penerapannya. Kan ini mau riset ABK nih, anggaran berbasis kinerja. Bukti kalau mereka sudah menerapkan ABK apa? Kalau undang-undang itu kan normatif. Apa buktinya? Mungkin dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu risetnya di tempat lain. Kamu kan mau risetnya di Lembaga Penyiaran Publik RRI. Berarti RRI-nya mau riset orang melahirkan harus kepada ibu-ibu yang sudah melahirkan. Jangan kepada para wanita yang belum pernah melahirkan secara normal khususnya. Enggak ini. Ya. Begitu analogi ininya, analogi maksudnya analogi biar analogi tidak paham. Artinya apa? Artinya tidak buktinya, maksudnya mereka sudah melaksanakan anggaran berbasis kinerja. kami dari anggarannya, pun tidak datanya. Iya. Bukan cuma kita melakukan wawancara saja. Kalau melakukan wawancara, orang akan mengatakan hal yang baik-baik. Ya, itu yang pertama. Nanti silakan didalami. Yang berikutnya, di sini PNS ya, ASN ya. Yang bekerja di sini ASN ya. Apa punishment yang diberikan? Punishment itu seperti kurangnya tunjangan di situ. Memang diterapkan punishment di sana. Ada itu juga, ada surat pemberitahuan gitu, Bu. Itu secara undang-undang, secara peraturan, atau memang diterapkan? Anda magang di situ. Jadi tahunya dari mana? Kebetulan orang tua saya kerja di sana. Oh, orang tua. Orang dalam. Ternyata. Oke, kalau memang punishment-nya. Tetapi hati-hati, rujukan Anda ini punishment untuk apa indikatornya? Yang jadi rujukan Anda untuk mengembangkan kuesioner, untuk menyusun kuesioner, maka Anda harus lihat lagi rujukan yang Anda gunakan itu harus rujukan untuk organisasi pemerintah, bukan Pemda ya, Pemda lain karena ini adalah organisasi vertikal. Beda lagi. Jangan sampai nanti rujukan Anda itu adalah organisasi swasta atau organisasi pemerintah. Itu beda, akan beda aturan yang berlaku. Begitu, ya. Oke, kalau punishment-nya. Apa fenomena ABK-nya? Kenapa saya nanya konsep ABK? Apa fenomena ABK-nya?
Yaitu terlihat dari tantangan utama dalam penerapan anggaran berbasis nilai itu sulit untuk mencapai dan menentukan metode pelaksanaannya. Jadi ada sering terjadi kesenjangan anggaran. Riset Anda ABK, bukan kesenjangan anggaran. Kalau Anda cerita kesenjangan anggaran, Anda budget restrict, lain lagi. Ya. Oke, sekarang. Oke, Anda sudah buat sih fenomena. Ada surplus ya? Surplusnya bagus atau nggak bagus? Tidak. Kenapa nggak bagus? Duitnya kan bisa dipakai tahun depan. Kenapa ada bagus? Karena dari anggarannya itu realisasinya tidak sesuai sama dengan anggaran. Terus? Kalau dia nggak sesuai, kenapa? Berarti ada program ataupun kegiatan yang belum Dari mana Anda tahu? Karena anggaran berbasis kinerja ini kan dia ditetapkan dulu tujuan yang ingin dicapai, baru pembuatan program atau kegiatan, baru pembuatan rancangan anggarannya. Jadi jika program tidak terlaksana, otomatis anggaran ini juga tidak terpakai. Kalau seandainya programnya terlaksana, outputnya tercapai, ada sisa duit. Ada Bu, tapi mungkin tidak sebesar sampai 1 miliar. Dari mana Anda tahu? Penelitian tuh nggak bisa pakai estimasi. Iya. Harus berbasis data yang real yang bisa. Ya, artinya apa? Artinya Anda harus cek ketercapaian output. Ya, ketercapaian output. Sekarang saya tanya, secara aturan, berapa persentase serapan anggaran dianggap bahwa suatu organisasi tersebut sudah bagus? Saya belum mencari informasi. Anda harus cari, ya. Kalau ternyata 90% udah bagus, berarti kalau ada surplus selisih sekian, dia udah bagus. Tak masalah. Karena memang tidak semuanya mungkin terlaksana. Mungkin ada beberapa kegiatan yang kondisionalnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Ya udah, daripada dipaksa jadi temuan, gitu ya. Itu diperbaiki ya. Oke, saya meminta Anda nanti tolong perbaiki cara sitasi deh. Ya, cara mensitasi ini ada beberapa perlu perbaikan. Ini bukan hanya untuk Yumiza saja, untuk Putri juga. Pembimbing itu biasanya memberikan satu coretan untuk diperbaiki secara keseluruhan. Tapi mahasiswa seringkali memperbaiki hanya poin itu ya. Aduh, tersiksanya menjadi dosen gitu ya. Seringkali seperti itu yang dilakukan ya. Oke, di bab 2, apakah memang di panduan namanya grand theory? Apa bukan kita menyebutkan di sini teori yang kita pakai? Jadi stewardship theory, kemudian goal setting theory, bukan itu? Coba cek lagi panduan penelitian, panduan penulisan skripsi ya. Dicek kembali. Selanjutnya di hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel di kerangka pemikiran, ini kan kita untuk membangun hipotesis ya dia. Maka yang dimasukkan, kalau saya memberikan saran itu hanya yang berpengaruh saja, karena dasar untuk membentuk hipotesis. Kalau nggak ngaruh itu namanya gap, kita masukkan di bab 1. Oke, jadi objek penelitian, apa beda subjek dengan objek? Subjek penelitian dengan objek penelitian apa bedanya? Kalau objek penelitian itu tempat kita meneliti, mencari sumber. Kalau subjek itu orangnya itu. Oke, silahkan Anda baca lagi buku-buku penelitian ya. Kemudian saya punya pengalaman dengan mahasiswa menggunakan Likert murni yang ada posisi netral. Pada saat rata-rata nanti nilainya berada di angka 3, maka dia bingung untuk membahas karena dia netral. Bagi saya, orang menyatakan tidak setuju lebih baik daripada dia netral. Netral itu kan bisa saja dia tidak memahami atau dia sebenarnya malas jawab, nggak mau jawab. Maka pertimbangkan. Ya, mungkin modifikasi yang perlu dibuat. Yang akan jadi responden siapa 50 ini? Staf fungsional dari RPJ. Staf fungsional ini siapa deh? Keseluruhan pegawai. Ya. Yang nggak nyambung sama sekali dengan ABK, nggak ngerti ABK, nggak ini juga mau dikasih kuesioner. Karena di sini kan ada dari beberapa bidang, itu ada bidang tata usaha, program Iya, betul. Maksud saya di sini disebut 50 semuanya berdasarkan jumlah keseluruhan pegawai. Oke? Keseluruhan pegawai ini berarti orang yang nggak ada kaitan sama anggaran sama sekali dijadikan responden juga. karena kan ini
untuk menguji reward dengan punishment gitu. Anda pakai variabel ABK, Dek. Kalau gaya kepemimpinan transformasional, reward dan punishment mereka mungkin bisa paham, tapi hubungannya sama ABK, mereka nggak pernah lihat RKA, mereka nggak pernah lihat BPA, nggak ngerti lakip, nggak ngerti apapun. Anak kasih kuesioner. Coba dipertimbangkan, ya. Ini bagiannya bagian. Iya, ini dipertimbangkan untuk posisi respondennya. Itu, ya. Kalau dia sananya tidak cukup, jangan takut. Mungkin Anda ngambil yang ini ya. TVRI kan juga. Iya. Jadi mungkin RRI, TVRI, jadi ambil yang lembaga penyiaran ya. Yang ada di Jambi kan semuanya vertikal itu. Jadi Tambah aja ya untuk dicek dulu respondennya. Itu kalau saran saya biar lebih jelas ya. Mungkin itu skala Likert itu bukan skala saya. Saya selalu dengan maksud skala itu cuma ada 4. Ya, nominal, rasio, interval, di operasional variabel. Kenapa muncul Likert? Yang menggunakan Likert. Baik ya. ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Pak Eko, saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih. Selanjutnya Pak Iwan. Bumi saya. Jelamanya Pak Eko, jelamanya ada kritis kan kritis. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Oke, Miza. Jadi tadi banyak ya yang saran dari Bu Sri Rahayu gitu ya. Saya hanya menambahkan gitu ya. Nanti kamu dari sisi penulisan perhatikan lagi. Nah, ini udah banyak juga ibu coret-coret gitu ya. Yang pula yang tidak ibu coret tapi caranya sama, tidak nuain sebenarnya. Kemudian ibu perhatikan sama waktu deskripsi tadi mahasiswa, ini kalian udah belajar bahasa Indonesia kan dari SD ya? Itu dari TK. Madrasah. Nah itu kata kerja itu yang dapat imbuhan itu dipisahkannya itu. Nah tapi kalau mulai kata sambung, nah itu digabung-gabung. Nah itu pada hal yang paling standar lah ya. Itu jangan sampai bisa kata Budi lakukan, kata di pasti lakukan, jeleknya ya. Gitu ya. Saya sendiri sebenarnya bukan orang yang perfect, tapi pada saat melihat itu rasanya tidak nyaman gitu ya. Coba kamu buat dicintai, mau kamu dipisahin tuh. Nah, ini pasti cintai dan kan. Soalnya lengket tuh kan. Kalau contohnya dicintai melek loh kan. Maksudnya yang jangan ngantuk tuh Ya. Ya itu nanti mungkin yang lain juga ya. Yang dapat kerja, dapat sama itu beda lagi ya. Itu yang paling sederhana tapi Korea. Tidak pernah lagi nonton. Sempat lagi. Nah itu ya. Kemudian nanti dari sisi penulisan tadi ya, tadi banyak coret-coret, yang kata bahasa asing itu bukan bahasa Inggris saja, bahasa daerah yang tidak baku menjadi bahasa Indonesia kan itu juga ya. Nah, kemudian nanti ada juga dari Bu Sri sebut yang skala Likert tadi, kamu tuh jelas aja maksudnya Pak Ordina, ya? Itu ada berapa? Apa sebut? Ordinal, nominal, interval, Nominal, ordinal, interval, sama apa lagi? Ulang lagi. Sebut lagi, ulang lagi. nominal, interval. Ini terlalu semangat pada pengen seminar. Itu ya nanti kamu cari gitu ya, nominal atau interval. Itu seandainya ada teori pendukungnya mesti kamu tambah, kamu revisi, kamu perbaiki ya. Saya itu barunya lihat nama kalian berdua itu ya. Kamu sebagai Aprilia, satunya Aprilia Putri. Saya tidak ada perhatikan. Maka saya pasti tadi Saya coba bahasa Yunizanya aja. Yuniza. Ya Allah. Memang baru nampak tadi itu. oh kayaknya aduh satunya F Aprilia, satunya Aprilia. Kembar dah. Sekelas. Mirip saja. Sekelas dah ya. Ya.
Oh, beda ya. Tapi kebetulan adanya Kak Tikanya pintar pula ngasih ini ya. Ya dua kamu buat sama itu mirip namanya ya. Nah, kemudian kamu kalau nulis X1 itu A1-nya itu dikecilin gitu ya. X2 itu kayak gitu juga. Walaupun nampak remeh tapi mata tuh ngelihatnya udah enak gitu ya. Nanti kamu lihat aja lah yang perbaikan sisi penulisan ini banyak sekali ya. Nanti kamu perbaiki. Coba saya tuh pengennya kamu tadi yang halaman 36, kamu kan jumlah sampel penelitian gitu ya. Ini kepala instansi. Memang tidak ada yang di bagian keuangan gitu ya? Dia gabung sama tata usaha. Oh, tata usaha. Gabung di situ. Katanya ada urusnya. Oh, iya. Makanya kamu tuh, makanya saya tuh tadi ngeliat itu kok rasanya tidak ada yang pakai keuangan gitu ya. Jadi harus jelas gitu ya. Memang orang tua kamu bagian apa di situ? Bagian tata usaha tapi bagian barangnya gitu. Pendidikan barang. Jadi beli gabung di situ ya, di tata usaha. Nanti diperjelas lagi ya, jelas lagi. Saya kasih pendidikan kamu itu apa? Ya tidak, jangan salah miskomunikasi gitu ya. Oke lah, cukup lah Bu Sri. Ini acara semalam sih. Bisa masih ditulis. Enggak apa-apa. Iya. Kasihlah ininya ya. Satu. Putri nggak nulis ya saran untuk ini kan. Oh iya. Dan ya, biasanya gitu kalau seminar, kalau panel. Iya. Saling ngomong. Selanjutnya faedah untuk yang Putri Aprilia. Putri Aprilia ya. Ini Aprilia 1, Aprilia 2. Tahu nggak ada motor yang mereknya Aprilia? Tidak. Berarti bapaknya bulan April semua ya? Iya. April. Oh, Masya Allah. Untung dia perempuan, kalau dia laki-laki Aprilio deh. Aprilio kan? Sekali nonton F1 ya. F1 lagi. Aprilio. Apa namanya? Nonton Progres. Sama nonton dan Pak Isa, Pak Pengawon. Aprilio. Aprilio. jadi Tim Yamaha. kalau motornya itu yang populer ada dua ya. Satunya Ducati, satunya Aprilia. Yang orang tahu itu Ducati. Iya, orang lain dikasih. Ini tim Honda. Ini mau lihat. Bukan, Pak Ilza sih kalau nggak Ducati dia ingat India. Oh. Tadi dia lupa. Aku tuh Vespa. Saya ada story tertentu. Anu kan ini ya. Dia lupa akhirnya. Ya, Q. Dikit aja lah. Ini ya. Nah ini pertama salah tahun aja ya. Untuk Putri ini yang independen variabelnya penyampaian laporan keuangan. Ya. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini deadline-nya tanggal berapa? Ini Pak, kalau untuk yang tahun 2020 masih merujuk pada PJOK tahun 2016, yaitu masih ke tanggal 30 April tahun berikutnya. Sedangkan untuk tahun 2022 itu telah dikeluarkan pembaruan dari PJOK sebelumnya, yaitu PJOK nomor 14 garing PJOK nomor titik 4 2022 yang Masalah lengkap. ya, jadi untuk laporan keuangannya yaitu paling lambat pada tanggal 31 Maret setelah tanggal satu tutup buku. Kamu kira-kira 31 Maret 2024 udah tamat belum?
Belum. Nah, kalau belum nanti ini datanya ditambah 1 tahun ya. Kamu boleh ubah jadi 2021 sampai 2023. Karena saat itu kamu masih belum data ya. Tapi Kira-kira sudah datanya dapat bisa nggak? diakses nggak Pak kalau untuk 2002? Sudah ada Nah, Bisa ya? Untuk laporan keuangan 2023 untuk unsur yang lain bisa didapat. ada yang udah bisa, ada yang belum, Bu. Nah itu yang dipastikan. Iya. Nah, karena kalau belum ada berarti dia belum nyampaikan laporan keuangan. Itu justru menarik buat Iya. kamu. Ya, jadi data kamu lebih lengkap karena ada ya banyak yang belum menyampaikan laporan keuangan. Ya kan, lebih menarik. Kamu sudah punya datanya belum? Sudah Pak, kalau untuk yang tahun 2020, 2021. Sudah ya. Jadi yang di lampiran belakang ini, Iya. saya udah lihat ya lampirannya itu. Halaman 48 ya. Iya. Itu judulnya apa? Kelengkapan publikasi laporan keuangan usaha sektor Oh, properti iya. dan properti. Itu bukan menunjukkan dia telat atau tidak kan? Itu yang saya untuk nol itu Pak, kalau perusahaannya itu nggak ada laporan keuangannya di website ataupun di IDX Pak. Iya, itu saya ulang lagi. Jadi ini judulnya kelengkapan publikasi kan, bukan keterlambatan laporan keuangan. Ya. Jadi kamu harus nyari lagi, menyajikan lagi data yang laporannya lengkap dan tidak lengkap ya. Nah ini kan lengkap tidak lengkap ya. Kamu ngolah datanya pakai apa? SPS Pak. Bukan instrumen untuk ngolah datanya. Regresi logistik. Regresi logistik. Ya, catat ya yang lain itu kenapa logistik? Kenapa logistik? Karena variabel Y saya bersifat dikotomi atau skalanya nominal. Nah, ya itu yang dengar itu ya. Kalau masih mikir itu apa, ya itu wajar ya. Kan kamu kan nggak ngerjain. Ya. Kalau mau wawasannya luas, kamu baca tambah. Kalau banyak bacaan, banyak tahu apa instrumen yang mau dipakai ya. Nah, ya. Definisi. Nah ini halaman 37 ya, operasional variabel ya. Nah ini ada yang belum jelas di tabelnya ya. Definisi operasional ya. Ketepatan, coba dibaca itu aja ya. Dibaca. Ketepatan waktu, coba dibaca lah sendiri lah ya. Saya langsung baca, saya yang baca. Variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan atau variabel Y. Definisinya, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan 31 Desember tahun sebelumnya. Indikatornya Dan yaitu ya sudah lah, terus indikator. indikatornya yaitu tepat waktu diukur dengan menggunakan dummy variable di mana kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu sedangkan kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu. Nah cukup, nah ini coba pendengar ya. Siapa yang dengerin semuanya penjelasan itu temannya? Angkat tangan. Tuh, nggak ada yang dengerin. Ulang lagi. Dia nggak ada yang dengerin. Coba sebentar ya, saya tanya dulu. Coba siapa yang dengerin penjelasan temannya? Nggak ada, kamu ngomong lagi. Kalau nggak ada yang dengerin, nggak ada yang ditandatanganin ya. Variabel lebih kejam daripada busri. Pas saya nggak nyubit kan. Itu lebih menyakitkan daripada cubitan ibu. Itu pertanyaan di sini ngapain coba? Iya Pak, iya. Iya. Silakan Putri. Izin melanjutkan dulu. Nah, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebagai variabel Y, di mana ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan 31 Desember. Nah, udah dengerin nggak? Dengerin semua. Saya tanya ya, kamu bisa ngebedain dari penjelasan dia mana yang telat, mana yang enggak?
Kenapa? Karena yang disampaikan hanya tentang ketepatan waktu laporan keuangan. Ya, itu mengasih. Penjelasannya ini tidak menjelaskan mana yang telat, mana yang tidak. Kenapa coba? Kamu belum operasional menjelaskan definisinya. Kenapa coba? Karena saya hanya menjelaskan definisi saja Pak dari ketepatan waktu. Ya, terus di mana kamu harus menjelaskan yang mana yang tepat waktu, mana yang tidak? Ini kan yang tabel ini judulnya operasional variabel ya. Iya. Maksudnya dia menjelaskan operasional variabel. Oh ini loh cara mengukur bahwa variabel ini diukur pakai ini untuk ketentuan yang ini. Kamu nggak ingat nggak pertanyaan saya pertama di awal tadi apa? Tahu nggak kamu kalau Aprilia itu merek motor? Bukan itu pertanyaan saya berkaitan dengan ini. Jadi di awal Bapak memberikan masukan agar saya mengambil. Bukan yang saya tanya, ketepatan waktu itu nyampainya biasanya tanggal berapa? Ya. Nah, di operasional variabel kamu sebutkan untuk tahun 2021 kalau dia nyampainya sebelum tanggal 30 April nilainya 1. Kalau untuk yang 2022 kalau nyampainya kurang dari 30 nilainya 1. Kalau setelah itu nilainya 0, itu baru namanya operasional variabelnya. Jadi orang yang mau baca itu lihat dia tahu, oh ngukurnya gini caranya. Nah itu namanya operasional variabel ya. Ya, nah udah boleh ditanda tangan gitu yang set ini nih. Berarti satu cuma Pak. Iya, satu. Ya. Nah dari saya itu aja. Makanya saya apresiasi ya, ini presentasinya bagus, percaya diri ya. Cuman kurangnya yang ditampilkan itu terlalu banyak, melebihi waktu ya. Nanti yang lain masukkan. Dua-duanya bagus. Ya, dua-duanya bagus. Tapi terlalu banyak materi. Ya. Baik, Pak Eko, Putri, Aprilia, Eko. Pengaruh, mekanisme, good corporate governance, untuk ukuran perusahaan. X1-nya yang mana? X1-nya itu komite audit Pak, yaitu komite audit. Komite audit. Iya. Bentar, saya mau kenapa motor sama berapa? Oh, enggak ya, enggak berurutan di situ ya. Nomor 29. 27. Ini kan, saya 27. Tapi ini kan 27 ini kan? Iya. X1-nya komite audit. Aduh, yang mana komite audit? Kok nggak ada di sini? Di judul? Di judulnya saya langsung menjelaskan nama variabelnya aja Pak. Jadi proksinya saya jelaskan di dalam sini. Proksinya? Di proksinya saya jadikan sebagai X1, X2, dan X3. Sebentar ya. 27. Komite audit itu adalah proksi dari Mekanisme good corporate governance. sebentar ya, cari ini dulu ya. Variabel dependennya adalah